salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Siji Wesi Aji. Subkonten Aras 9 channel yang khusus membahas tentang dunia pusaka atau dunia tosan aji. Dan kembali saya bersama dengan Mas Nova yang memiliki Republik Antik. Hai. Saya memenuhi janji saya yang kemarin terkait dengan pusaka yang sangat luar biasa, yakni pulang geni. Pulang geni yang kemarin adalah pulang geni yang berbahan sangat ringan, yang dimungkinkan terbuat dari titanium, dan pamornya nggak ngerti apa ya, titik-titik. Biar tidak penasaran, kita buka aja langsung. Monggo Mas. Iya. Nah, ini kerisnya. Ini kerisnya ya. Ini pusakanya, kita lihat lebih detail dari luar. Ini warangkanya masuk apa ini namanya? Kendit Timoho. Kendit Timoho. Oh, ya. Unik lagi misalnya ini kayunya bahan bakunya adalah Timoho, bentuknya kendit ya. Iya. Wah, nanti kalau dalam dunia metafisika ada arti tersendiri itu kendit ya. Nah, kalau bentuknya ini gayaman ya. Iya. Gayaman, kemudian warangkanya terbuat dari tulang apa gading ini? Endenya ini dari tanduk kerbau buli. Kebo bule Ya. yang biasa diarak ketika suro ya. Oh iya, tapi bukan itu. Di keraton ya, tapi Ya. bukan tanduk kebo bule itu bukan. Bukan yang tidak boleh. Jadi dari tempatnya aja sudah unik pemirsa. Bentuknya juga sangat luar biasa. Ini buatan mana ini? Kalau ini buatan ukir-ukirannya kan gaya Solo. Gaya Solo. Ukirannya namanya Putri Kinirung Robyong. Putri Kinirung Robyong. Kinurung Robyong. Iya. Wah, ini perlu belajar lagi soal lain itu. Saya yang pasti ini adalah satu keunik antik, memang Republik Antik ya. Dan kita langsung membuka pusakanya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jumpa lagi bersama dengan pulang geni yang berbahan sangat ringan. Saya tidak mempermainkan, hanya memperlihatkan bahwa ini ringan, yang memungkinkan mungkin bahan utamanya adalah titanium ya. Titanium itu sekarang dijadikan metal khusus pesawat terbang karena memang bagusnya. Leluhur kita malah dijadikan keris. Sekarang kalau dari pulang geni, pada edisi yang lalu kita sudah bahas makna filosofi dari dapur pulang geni. Hal yang mungkin menjadi penasaran dan baru kali ini saya melihat adalah bintik-bintik kuning dan putih yang menurut jenengan pada edisi yang lalu ini adalah emas. Emas. Ya. Emas putih dan emas kuning. Emas putih dan emas kuning. Kira-kira kalau dari Tangguh sama ya, Pengging. Iya. Pengging adalah satu sistem kekuasaan setelah Demak ya, sebelum Mataram Islam. Kurang lebih seperti itu. Mohon dikritik, mohon dibenahi kalau memang ada kesalahan terkait dengan sejarah itu. Saya sekarang fokus kepada titik-titik ini. Karena ini unik, atau ada pakem nggak sih kalau kayak Pulau Tirto, terus Daringan Keba, Selewa itu kan ada pakemnya Ya, pamor. sebagai sebuah pamor. Ini masuk pamor apa enggak ini? Itu bukan kategori pamor. Hah? Itu adalah kategori di mana ketika Ampuh itu membuat itu diberikan namanya kemuliaan. Kemuliaannya berupa apa zaman dahulu? Biasanya ada emas. Ada yang dikinata emas, ada yang dibikin menda atau pendoknya dari emas. Tapi ini unik, emasnya ini cuma ditabur. Nah, itu ilmu yang sekarang belum bisa didapat. Kalau kinata sekarang masih ada ya, Bisa. artinya ditatah pakai emas, gitu ya. Seperti yang kami pernah tampilkan Nogososro kinata emas. Betul. Itu umum, dan ini tidak umum karena hanya ditabur. Lah, secara ini mungkin pernah mendengar bagaimana cara membuat emas tidak leleh pada satu pusaka yang sedang panas saat dibuat itu. Nah, sampai sekarang saya sudah menanyakan ke teman-teman yang ahli kinata itu, mereka tidak tahu caranya bikinnya. Karena antara titik didih besi dan titik didih emas itu berbeda sekali. Nah, jadi rumusnya itu sampai sekarang tidak ada yang tahu. Bahkan ahli kinata atau empu mau bikin ini aja susah. Gimana caranya gitu, belum ketemu sampai sekarang. Iya, karena perbedaan titik didih ya. Betul. Antara metal yang menjadi bahan baku bilah Betul. dengan titik-titik emas
ini didihnya kan beda. Betul. Ketika disemburkan atau disemprotkan atau mungkin di apa namanya ya, ditaruh lah gitu. Itu gimana kok bisa seperti ini? Ini ternyata masih menimbulkan misteri sampai hari Misteri ini. sampai sekarang. Nah, mungkin dari pemirsa ada yang ahli metalurgi atau ahli perkinatan, mohon berikan saran masukan kepada kami di kolom komentar. Mungkin Anda ilmu, karena di sini akan kami saling mengisi ya, Iya, saling mengisi, karena ini adalah bagian dari warisan leluhur kita. Betul. Hal lain, saya melihat dari sini betapa hebatnya leluhur kita ya. Betul. Selain membentuk sebuah pusaka di luar konteks keampuhan dan yang lain, tetapi mencampur satu metal dengan metal yang lain kemudian menjadi bilah, dan setelah menjadi bilah ada ornamen emas yang secara umum tidak memungkinkan tapi bisa terjadi. Bisa terjadi. Biasanya orang, "Oh, itu kan karena ada kesaktian." Wallahu a'lam, saya tidak ke sana ya, tapi mungkin secara teknik karena sekarang sudah zaman modern. Mungkin para pemirsa bisa memberikan masukan. Betul. Ya, terakhir sekali dari sini mungkin ada hal-hal lain, apa makna-makna perlambang selain tadi memberikan kemuliaan, ada enggak makna-makna perlambangan gitu Mas Dimas, Mas Nova? Tujuannya adalah keris ini dapurnya Pulang Geni, itu jiwanya Satria, tapi sama yang mungkin dulu empunya dikasih kemuliaan berupa emas atau orang yang pesen itu dikasih kemuliaan emas, biar jiwa satrianya itu juga ada, kewibawaan ada, tapi mendatangkan harta, mungkin yang kita sebut dengan pawar udan emas itu. Oh, filosofi bisa saja ke sana ya. Iya, Bisa saja ke sana. Kalau ini diberdirikan kayak yang sebelumnya sama juga? Ada bisa. Udah Kalau bisa. ini berbeda, Oh, berbeda ya. Nah, jadi ada kelebihan sendiri-sendiri, ada kemuliaan masing-masing dalam Bilah Pusaka. Demikian para pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Aras 9 Siji dan Mas Nova. Atas waktunya, jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan kalau saya kesini, karena saya juga menimba ilmu dari jenengan, dan mudah-mudahan pemirsa kita juga tercerahkan, terutama adik-adik kita yang milenial ya. Jangan sampai warisan leluhur kita ini hanya dianggap sebuah barang sifatnya klinik, apa itu yang macam-macam, sehingga akhirnya anak cucu kita kehilangan kebanggaan atas leluhurnya. Sekali lagi terima kasih, saksikan terus Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Berikan masukan yang konstruktif kepada kami di kolom komentar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.